Ahlul bait kepada habaib para jamaah, maka apa-apa yang kita cita-citakan kita akan raih, kita akan dapatkan. Bahkan beliau mengatakan kullu man habbakum yahna yahna yahna. Setiap orang siapapun itu yang cinta kepada ahlul bait, yang cinta kepada habaib, pasti akan beruntung, beruntung, beruntung. Beruntung sebab apa? Bisyafa'ah. Karena orang-orang yang cinta kepada ahlul bait ya akan mendapatkan syafaat. Dari siapa? Minal mukhtar, dari orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Fi yaumil luqyah, pada hari perjumpaan nanti. Jadi orang-orang yang cinta kepada ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, harus cinta kepada para habaib. Ya, bukan habaib ini, habaib itu, semua habaib yang menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW wajib kita cintai. Tidak boleh kita tidak boleh kita benci. Tapi anunya keras begini. Memang seperti itu cara dakwah. Ya, ada yang orang dakwah keras, ada yang dakwah lembut, ada yang dakwah seperti ini, seperti itu. Intinya dia adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait, habaib, wajib kita cintai. Kenapa? Karena itu adalah keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, harus juga cinta kepada ahlul bait. Ya, dan orang-orang yang cinta kepada ahlul bait, insya Allah akan beruntung. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan syafaat melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya para jemaah, jangan kita bosan-bosan untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Ya, jangan bosan-bosan untuk hadir, menyempatkan diri untuk duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim. Ya, kenapa? Karena sungguh rugi bagi orang yang ada majelis seperti ini di dekatnya, di dekat rumahnya, di samping rumahnya, di desanya, di tempatnya, tapi tidak mau hadir. Itu orang yang paling rugi nanti di yaumil kiamat. Itu sebabnya jangan kita menjadi orang yang rugi. Karena dengan hadirnya kita di tempat ini, maka Allah akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada ilmu. Ya, kalau kita ada kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi kita tidak mau hadir di tempat seperti itu adalah suatu kebaikan, tapi kita tidak mau kerjakan. Ya, itu ciri-ciri orang yang hatinya keras. Ya, ciri-ciri orang yang hatinya keras. Imam Ibnu Athaillah mengatakan min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka min at-ta'ati. Imam Ibnu Athaillah mengatakan ciri-ciri orang yang hatinya mati ada dua. Yang pertama ada husni ala ma fataka min at-ta'ati. Tidak ada rasa sedih di dalam hatinya tatkala meninggalkan suatu ibadah. Tidak ada rasa sedih di hatinya tatkala meninggalkan suatu kebaikan. Ada majelis taklim tapi tidak mau hadir. Tidak ada rasa di dalam hatinya, ya Allah kenapa saya tidak hadir? Ya Allah kenapa? Oh, berarti itu hati kita lagi sakit, hati kita sudah mati. Ya, meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, tidak ada rasa sedihnya tidak sholat, tidak ada rasa sedihnya tidak puasa, tidak ada rasa sedihnya tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itu ciri-ciri orang yang hatinya sudah mati. Yang selanjutnya Imam Ibnu Athaillah mengatakan wa tarkun nadami bima fa'altahu min wujudiz zalal. Ya, yang kedua ciri-ciri orang yang hatinya mati adalah tidak ada rasa penyesalan di dalam hatinya tatkala melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina tidak ada rasa sedih. Dia berjudi, dia mabuk-mabukan. Pokoknya dia bermaksiat kepada Allah tidak ada rasa sedih di dalam hatinya. Itu ciri-ciri orang yang hatinya mati. Itulah sebabnya kita hadir di majelis seperti ini untuk menumbuhkan hati kita, untuk mengecas hati kita. Karena bukan HP saja yang dicas. Ya,
Hati juga perlu dicas, ya. Kenapa? Karena hati ini kadang-kadang lobet. Iman itu kadang-kadang lobet. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang iman itu bisa bertambah, kadang bisa berkurang. Kadang kita malas untuk ibadah, kadang juga rajin. Kadang kita semangat untuk hadir majelis, kadang juga malas. Itu yang namanya iman. Kadang berkurang, kadang bertambah. Ya, itu sebabnya bagaimana cara kita untuk menambah keimanan kita. Ya, makanya Imam Ibnu Ruslan mengatakan, "Fakun minal imanu fi mazidi wa fi safa'i za tajdidi bi kasratis sholati wa taati wa tarki ma lin nafsi min syahwat." Ya, ada 3 cara kita untuk menumbuhkan iman, menambah keimanan kita ini supaya kita semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama, bi kasratis sholat, dengan memperbanyak sholat. Sholat sunnah, sholat tahajud. Siapa yang sholat tahajud tadi malam angkat tangan? Oh, alhamdulillah, ya ada yang sholat duha, ya, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan yang rajin sholat tahajud, yang rajin sholat duha, ya, dipercepat jodohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, amin ya Rabbal alamin. Kita memperbanyak sholat sunnah, tapi ya Allah, zaman sekarang ini jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja banyak orang yang tinggalkan. Seperti katanya Habib Hussein bin Ahmad Al-Hamid, sholatnya kita itu sholatnya orang al-mallasu wal kutu'u wal batu-batuan wal keturuk-keturukan, ya. Saya baru-baru ini paham, ya, skedek karena sebagaimana disampaikan tadi, saya ini aslinya orang Lombok, tapi 2015 saya ditugaskan di Luwu Utara, ya, sampai 2016 saya pernah ditugaskan lagi, pindah tugas ke Luwu Timur 2016-2017. 2018 saya berangkat ke Tarim, ya, kota Seribu Wadi, Baldatul Aulia, ya. Nah, sana 2018, 19, 20, 21 saya diperintahkan oleh guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan nanti pulang bulan Syaban. Ya, akhirnya selesai ziarah makam Nabi Allahud, ya. Saya memenuhi perintah dari guru saya, yaitu Habib Umar, disuruh pulang. Nah, itu tidak pulang, padahal mau nambah lagi setahun, tapi boleh suruh pulang. Ya, Bismillah. Padahal masih senang kita berkhidmah di majelis iftah. Majelis iftah itu majelis istilahnya atasnya dari MUI, pemberi fatwa. Jadi di sana semua ulama-ulama tarim kumpul di sana untuk memecahkan masalah-masalah orang-orang yang baik di Yaman maupun di luar Yaman. Ya, kadang-kadang banyak itu pertanyaan-pertanyaan dari Mesir, bahkan dari Indonesia. Bahkan pertanyaan dari Indonesia kadang-kadang kita dipanggil, ya, disuruh terjemahkan apa katanya ini. Coba terjemahkan, ya. Karena di sana tidak ada yang hikmah di sana harus menikmatillah. Tidak ada yang hikmah ke orang Indonesia kecuali Al-Fakir sama Said Usama di Syekh Bakar bin Salim. Ya, dari Lombok juga. Itu khotibnya Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim. Ya, karena beliau Al-Fakir bisa masuk di khidmah di majelis iftah, ya. Di sana baru kita tahu, ya Allah, betul-betul, ya, kota Tarim ini adalah kota Baldatul Aulia, ya, kotanya para wali. Bahkan dikatakan di pasar saja ada 100 wali di pasar, ya, apalagi di luar pasar. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya selama 4 tahun itu saya perhatikan di pasar kota Tarim, karena saya 2 tahun lebih itu saya sewaktu khidmah di Habib Ali Masyhur sering keluar, ya. Jadi lihat bagaimana keadaan di luar, ya. Karena kalau kita belajar di kota Tarim jarang bisa keluar, apalagi yang sekolah di Darul Mustafa, di Rubat Tarim, itu jarang keluar, ya, jarang keluar. Bahkan 1 kali seminggu, itu pun kalau keluar 1 kali seminggu. Tapi kalau kita yang istilahnya fleksibel, ya setiap hari. Di sana di pasar, apalagi kalau bulan puasa, ya, jangankan bulan puasa, di luar bulan puasa saja, ya, kalau di kota Tarim itu, kalau tidak ada pembeli, orang-orang baca Quran, ya, tidak ada penjual perempuan, semua penjual laki-laki, baik itu yang jual nikob, yang jual pakaian dalam perempuan, semua laki-laki yang jual, tidak ada penjual perempuan, ya. Di sana itu kalau penjual-penjual di sana sambil menunggu mereka baca Quran, ya. Nanti kalau ada pembeli tutup Quran, layani pembeli, ya. Setelah pergi lagi buka Quran, ya. Pantas saja
Di pasar saja ada 100 wali, apalagi di luar pasar. Makanya kota Tarim disebut dengan Baldatul Aulia, kota 1000 wali. Banyak buktinya. Ya, suatu ketika, ini kisah nyata, ya, ketika saya khidmah di majelis iftah, ya, di sana ada Sayyidina Habib Umar, ya, ada Syekh Muhammad Ali Bawqah, Syekh Muhammad Ali Al-Khatib, ya, banyak para ulama-ulama ya yang terbuka di di kota Tarim tersebut. Nah, suatu ketika saya itu sebagaimana disampaikan tadi, saya itu tukang buat teh. Ya, jadi saya buatkan Sayyidil Habib Umar teh antarkan, kalau sudah habis jarak berapa menit lagi buatkan lagi teh, ya, bagikan ke para habaib. Ya, suatu ketika Sayyidil Habib Umar membagikan minyak wangi kecil kayak gini, dibagikan semua para mufti yang dibagikan. Nah, kebetulan saya tidak dibagikan. Akhirnya dalam hati saya mengatakan, ya Allah, ya Habib, coba kasih ini satu saja, akan saya pakai minyak wangi. Ya, akhirnya setelah dibagikan, para mufti dibagikan minyak wangi, diskusi. Setelah diskusi, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, tiba-tiba selesai salam doa, Sayyidil Habib bilang, Indonesia, ta'al. Mana yang dari Indonesia itu, coba sini. Ya, beliau panggil saya, kebetulan beliau di sampingnya ada tas, dibuka tas beliau. Kemudian beliau memberikan saya minyak wangi yang saya bilang tadi. Ya, Masya Allah. Itu bukti karomah. Orang-orang Tarim itu muka siapa? Orang-orang Tarim itu sederhana tapi Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam hadis mengatakan al-fiqhu yamani wal hikmah yamani, al-iman yamani. Fikih itu ada di Yaman. Ilmu hikmah itu ada di Yaman. Iman itu ada di Yaman. Ya, bahkan ada suatu ketika kisah dari teman saya, kita kalau ngaji roha di rumah Tarim biasa dikasih kopi kecil. Suatu ketika ada orang yang membagikan kopi, orangnya hitam. Ya, kalau bahasa sini apa? Lotong. Eleng. Bukan lotong. Bisa juga. Oh, sikamuan. Makanya saya belajar sedikit-sedikit bahasa Makassar, bahasa Bugis. Tapi nanti insya Allah kalau ada jawaban ya mungkin bisa. Bisa sedikit-sedikit aja. Ya. Nah, ada orang yang membagikan kopi. Kebetulan yang membagikan kopi orangnya hitam. Ada teman di belakang bilang apa? Sambil bercanda-canda sama teman, hitam sekali dia bagi kopi. Hitam sekali. Akhirnya suatu ketika bagi. Pas sampai di tempat dia yang bilang tadi hitam tadi, yang bagi kopi. Sewaktu dikasih itu kopi, apa dia bilang? Ya, balbak ya aswad min wajhi. Apa bilang hatimu itu lebih hitam daripada wajah saya. Dari mana dia tahu kalau bukan wali? Tukang bagi apa? Tukang bagi kopi. Ternyata wali juga. Makanya di sana itu kita sering dipesan oleh guru-guru kita, ta'adab. Beradab caranya kalau di sini itu beradab. Karena banyak orang yang rupanya sederhana ternyata wali. Ya, banyak. Di kota Tarim itu banyak sekali. Makanya ini mungkin perlu ya, di Makassar ini banyak saya lihat banyak orang Makassar pergi healing kan namanya, jalan-jalan healing ya. Sering healing ke Turki. Coba sekali-kali healing ke kota Tarim, ya. Orang-orang sini ya Allah, ya kalau ke Turki jagonya, tapi kalau ke kota Tarim jarang. Beda dengan orang Banjar. Kalau orang Banjar lebih banyak ke kota Tarim, ya. Kalau orang Banjarmasin kebanyakan pergi ke kota Tarim ziarahnya. Ya di sana kalau kita tahu kota Tarim luar biasa. Makanya kota Yaman itu kota paling aman. Saya sewaktu pulang jam berapa ya? Cerita sedikit ya. Saya pulang kemarin tahun 2021. Tahun kemarin saya pulang, ya. Dan di sana dari 2019, 20, 21 semua negara tutup, masjid tutup, tidak ada yang boleh sholat berjamaah. Kenapa? Corona, ya, corona. Tapi kalau di Yaman, tena corona, ya, tena corona. Ya. Masjid tetap buka, kita selalu berjamaah, kita selalu sholat tarawih. Makanya saya sewaktu pulang 2021 tidak pakai masker. Kenapa? Begini saja.
Tapi tidak dimarah sama petugas bandara yang ada di Yaman, ya. Tapi suatu sampai Mesir, di sana baru kita dimarah-marah. Masker, 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 ada. Ya, pakai masker. Kenapa beli masker? Pakainya begini. Lagi transit ke Turki. Turki lebih parah lagi, tidak boleh pakai masker begini, harus sampai atas hidung. Ya, kalau ada yang pakai masker begini tidak di atas hidung, baik diteriak-teriaki dari sampai kita malu. Ya, diteriak-teriaki sampai kita tutup hidung kita. Ya, begitu juga sampai Indonesia tambah parah lagi. Sampai di Indonesia jam berapa? Jam 4 asar. Ya, baru bisa masuk ke hotel tempat karantina jam 12 malam. Bayangkan dari jam 4 sampai jam 12 malam itu ngantri saja. Ya Allah, ya. Makanya saya pikir-pikir, ya, di dunia saja kita antri begini capeknya luar biasa, apalagi nanti di akhirat, ya. Tapi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW nanti tidak akan seperti itu. Dia akan bersama Rasulullah SAW. Ya. Karena kenapa? Karena setan itu, para jemaah, setan itu satu yang buat setan itu kesal. Ya, setan itu kalau kita tidak sholat, tidak puasa, tidak tidak ibadah, setan itu biasa. Ya, biasa. Tapi satu yang buat setan itu paling kesal. Apa itu? Ya, yang buat setan itu paling kesal adalah kita cinta kepada orang-orang yang soleh. Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setan itu akan bilang apa? Ya Allah, sudah capek-capek 50 tahun, 60 tahun saya ganggu, tidak sholat, tidak puasa. Ujung-ujungnya dia cinta sama orang soleh. Ujung-ujungnya dia cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang soleh, almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Orang itu akan bersama orang yang akan dicintai di yaumil qiyamah. Karena cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada orang soleh, ya, maka dia nantinya akan bersama Rasulullah SAW. Walaupun dia mungkin di dunia tidak pernah ibadah dan lain sebagainya, tapi karena kecintaannya itu yang membuat setan itu kesal. Ya, itu yang membuat setan itu merasa rugi, mengganggu manusia, tapi ujung-ujungnya cinta kepada orang soleh, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah waktunya. Ya, kebetulan saya juga dari Pangkep, sebagaimana dikatakan tadi gunung-gunung. Kalau bapak ibu-ibu ke sana mungkin takut nih. Kenapa? Karena tidak ada lampu, gunung-gunung semua. Ya, takutnya jatuh nanti di bawah. Ya. Kalau di sana itu, kalau jalan ke tempat saya, ya, bukan cari mana yang tidak lubang. Kalau di sana cari lubang yang tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena saking banyak lubang-lubangnya di sana. Dia pernah ke sana, ya, sampai hampir putus asa mau ke sana. Ya, tapi saya suruh Pak Kani untuk jemput di di Tonasa. Hampir mau pulang, ya, tapi saya paksa beliau supaya sempat hadir berkunjung di pondok pesantren supaya pondok pesantren kita berkah, ya. Nah, kenapa? Karena berkah itu penting. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh guru-guru kita, berkah itu penting para jamaah. Al ilmu bit ta'allum wal barakah bil khidmah. Ilmu itu dengan belajar, tapi kalau mau berkah, khidmah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau berkah usahanya, pekerjaannya, hidupnya, khidmah sama habaib. Kalau mau berkah usahanya, lancar usahanya, khidmah sama habaib. Kalau saya, andai kata saya dekat dengan para habaib di sini, mungkin saya setiap hari hadir. Tapi sayang, jauh, ya, Pangkep ke Makassar lumayan jauh, ya, malah belum dimacet lagi. Ya, belum lagi lewat di lubang-lubang dan lain sebagainya, ya. Nah, itu sebabnya kalau mau berkah, sering-sering khidmah sama ulama, sering-sering berikan hadiah kepada ulama. Makanya dalam kitab Ta'lim mengatakan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Ini kunci, ya. Barang siapa yang mau anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anaknya mau dijadikan anak-anak yang sukses, anak-anaknya mau dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya. Apa kuncinya? Kita diberikan kata kunci oleh ulama, kalau mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang baik, ya, maka muliakan ulama, muliakan orang-orang soleh,
terutama para habaib. Wa yukrimuhum wa yu'tihim syai'an. Ya, khidmah kepada beliau, berikan beliau hadiah. Ya, sering-sering berikan hadiah kepada ulama, sering-sering berikan hadiah kepada orang-orang yang soleh. Ya, kenapa? Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhu aliman. Kalau memang kita sering berhadiah kepada ulama, kepada habaib, anak kita tetap saja seperti itu, tapi insya Allah anak keturunan cucu-cucu kita nanti ada yang menjadi orang yang alim, ada yang menjadi orang yang soleh. Itulah sebabnya kalau ke habaib tidak boleh sedekah, ya, tidak boleh sedekah ke habaib, harus hadiah. Itu sebabnya selama saya khidmah di Sayyidil Habib Al-Masyhur, ya, sering kadang-kadang pengusaha-pengusaha datang ke kota Carin, ziarah ke para habaib, terutama Habib Al-Masyhur, kadang-kadang nak kasih uang dolar segini, kadang-kadang $3.000, kadang $4.000, bahkan uang real bergumpal-gumpal. Dikasih apa? Dikasih kepada habaib, dikasih kepada ulama. Karena tidak rugi kita kalau kita berikan hadiah kepada ulama, tidak rugi kita berikan hadiah kepada orang-orang yang soleh, tidak rugi kita berikan hadiah kepada orang-orang yang alim, terutama ulama, terutama habaib. Ya, insya Allah usaha kita semua, urusan kita akan menjadi berkah. Ya, itu sebabnya ya tetap kita berjalan di jalan yang lurus, di jalannya para habaib, di jalannya para ulama yang ahlus sunnah wal jamaah, supaya kita bahagia di dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebenarnya saya di sini untuk mendengarkan fawaid, ya, tapi alhamdulillah tadi ya sudah kita dengarkan semua, ya, sedikit tapi sangat bermakna, ya, kalam-kalam dari guru-guru kita, ya, terutama khidmah tadi, ya, kita jadi bapak ibu-ibu jangan bosan-bosan berkhidmah, ya, jangan bosan-bosan berkhidmah, terutama berkhidmah kepada orang yang mengadakan maulid. Guru kami mengatakan, Habib Al-Masyhur mengatakan, orang yang paling mulia di sisi Nabi SAW, ya, orang yang berkhidmah ketika acara maulid, ya, ketika acara maulid dia khidmah, bagikan teh, bagikan kopi, bagikan jajan, ya, mengatur itu, mengatur ini, sehingga bisa berjalannya maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nanti Nabi Muhammad SAW yang akan membalas itu semua. Ya, kalau kita telah berbuat baik kepada para habaib, berjasa kepada para habaib, kemudian para habaib tersebut tidak bisa membalas jasanya, ya, jasa kita yang berbuat baik dan membantu beliau, nanti yang akan membalasnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya jangan bosan-bosan kita berkhidmah kepada para habaib, jangan bosan-bosan kita berkhidmah pada ulama. Makanya Sayyidil Habib Umar sering mengatakan man qadam, ya, barang siapa yang sering berkhidmah maka dia akan menjadi terdepan. Ya, barang siapa yang sering berkhidmah maka semua tingkah lakunya, pekerjaannya, semua apa yang dikerjakan insya Allah akan menjadi berkah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Dengan hadirnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.